manusia di sini pindahnya ke alam disebut dengan kubur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil alam yang disebut barzakh. Suasananya bagaimana? Turun Quran surah ketiga ayat ke-169 sampai dengan 171. Maka setelah itu terjadilah kiamat, turun satu surah Quran surah ke-75. Kembali kepada Allah, tempatnya berapa? Dibagi disebut dengan surga. Surga ada berapa? 8 ragam. Tingkat tertingginya apa? Firdaus. Amalannya apa? Saya mau kerjakan saat di dunia. Quran surah ke-23 ayat 1 sampai dengan 9. Nanti ada surga Aden yang dimuliakan dengan mahkota disambut malaikat. Quran surah ke-13 ayat 23 sampai dengan 24. Ali Quran ada Quran surah ke-35 ayat 32 sampai dengan ke-33. Surga yang biasa, yang penting masuk surga Ustaz. Gak usah tinggi-tinggi amalannya, yang penting ke surga. Quran surah kedua ayat ke-25. Kalau nggak ke surga, pilihannya cuma neraka. Maka neraka jangan dianggap biasa. Seringan-ringan neraka itu caranya ditarik ubun-ubunnya, dicelupkan. Sekali celup 1 detiknya sama dengan 48 hari. Dicelupkan, angkat, celupkan, angkat. Sekali celup hancur semua dengan kulit-kulitnya. Muncul lagi, biasa lagi, celupkan lagi. Quran surah keempat ayat 56. Yang tertingginya neraka jahanam, belum masuk udah kebakar. Itu ada di Quran surah keempat ayat 140. Kalau belum masuk ke surga, belum juga tidak mau ke neraka, di mana tempatnya? Maka ada tempat tertinggi yang bisa melihat surga yang takut kedengaran neraka. Dan dengan rahmat itulah kemudian dia dipindahkan oleh Allah ke surga. Maka turunlah tempat tertinggi yang bisa kelihatan semuanya disebut dengan A'raf. Turunlah surah ke-7 Al-A'raf dari ayat ke-47 sampai dengan ayat 50-nya. Semua dari Quran. Karena itu semua orang yang belajar Quran dengan benar, jadi apapun dia sukses di bidang apapun. Anda saintis di bidang keilmuan, coba lihat siapa yang menemukan kimia? Bukan John Dalton penemu atom. Yang menemukan atom adalah James bin Hayyan. Kapan menemukan itu? Saat mengaji Quran. Orang kalau benar ngajinya, apapun profesinya pasti dapat sesuatu. Beliau membaca surat Al-Hadid tentang besi sampai ayat 25 ke 26. Wa anzalnal hadid. Demi keagunganku aku turunkan besi, logam yang paling bagus, kata Allah. Maka penasaran diambil ke labnya, ke mahalnya, lab kecilnya, dianalisis, dikeluarkan sampai ke komponen terkecilnya. Sampai sekarang dikenal dengan ferrum kan? F besar, E kecil, Fe, ya? Ferrum kan? F besar, E kecil, ferrum. Nomor atomnya 26 kan? Dan setiap atom punya isotop kan? Menjaga stabilitas atomnya kan? Atau isotopnya kan 55, 56, 57, 59 kan? Dan isotop yang paling stabil 57 kan? Surah 57 ayat 25 sampai 26. Surah besi. Ibnu Firnas menganalisis Quran surah Al-Mulk ayat 19 itu. Ketika melihat burung kepak-katut di udara, maka beliau melihat prototipe bagaimana caranya bisa terbang seperti burung. Bikin seperti sayap pesawat di burung. Ya, kemudian dilekatkan di tangannya, terbang, jatuh, riset lagi, terbang sedikit, jatuh, riset lagi, sampai terbang agak lama, jatuh, sakit, meninggal. Tapi hasil karyanya ditemukan oleh orang-orang setelahnya, dikembangkan oleh Wright bersaudara, jadilah pesawat terbang. Yang masih ada retak disempurnakan oleh yang Profesor Dr. Mahathir Yusuf Habibie yang dikenal dengan Dr. Pratt. Dulu seperti itu ngaji. Sehingga kita mengenal Al-Kindi, Al-Ghazali, Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Khawarizmi, Al-Battani dan semuanya itu semua bersumber awal dari Al-Quran. Dan silakan Anda baca biografinya. Semua rata-rata khatam Quran dari usia 8 sampai 10 tahun. Ibnu Sina itu menjadi dokter hebat ketika khatam Quran. Otodidak belajarnya. Dan risetnya ditemukan sekarang di London. Ada peneliti asal Maroko, seorang PhD dokter, dia menyimpulkan orang yang hafal Quran dengan benar caranya akan meningkat kecerdasannya 3 kali lipat dari orang biasa. Apapun yang dia baca, itu akan cepat dia dapatkan aksesnya, cepat dia ingat dan tidak mudah dilupakan. Alasan sederhananya secara logika, karena dia telah menghimpun 52.000 kosakata di dalam memorinya. Di University of California ada riset menunjukkan kapasitas memori manusia itu paling standar 100 juta gigabytes. Paling standar. Bagaimana mengaktifkan memori itu supaya kuat? Ternyata salah satunya dengan Quran. Makanya orang-orang yang belajar Quran dengan benar caranya dipraktekkan cepat. Kan level ingatan ada 4 kan? Cepat ingat, lambat lupa. Nomor 1 kan, yang dikenal dengan cepat dia ingat, lambat lupa. Yang kedua, cepat ingat, cepat lupa. Cepat ingat, lupanya cepat. Yang ketiga, lambat ingat, lambat lupa. Lambat ingat, lambat lupa ya. Yang keempat agak repot nih. Lambat ingat, cepat lupa. Anda ngambil 1 jam dia belum ingat. Begitu mau pulang, dia ingat, keluar masih dia lupa. Ini cuma 4 dulu. Selalu level yang kelima. Ini level tertinggi. Cepat ingat, sulit lupa. Setelah itu menjadi kinetik, setengah M dikalikan T kuadrat. Tinggal setengah aja effortnya, tapi kecepatannya makin tinggi.
Genetik ditambahkan potensial menjadi mekanik, dipakai kemanapun itu optimal. Itu luar biasa itu. Dan itu cuma percikannya aja dari Quran. Dia sesuatu cepat. Nah teman-teman sekalian, dipakai kemanapun berhasil. Secara singkat, oleh para ulama, ayat-ayat Quran itu dipetakan. Jadi kalau kita mau baca dari awal sampai akhir untuk dapat berkahnya, ada manfaatnya. Kalau kita mau riset dan kita praktekkan, ada juga manfaatnya. Maka dibagilah 3 cara berinteraksi dengan Quran. Ada berapa? 3. Nah, 3 ini masing-masing punya manfaat, punya faedah, punya fungsi. 1. Ada yang disebut dengan amalan pembuka dalam interaksi dengan Quran, namanya qiraah. Apa namanya? Qiraah. Ini fase awal untuk mengenal Quran. Anda nggak mungkin tahu isi Quran kalau nggak bisa bacanya, kan? Ya kan? Bagaimana bisa baca petunjuk dalam bahasa Jepang di jalan-jalan kalau nggak tahu cara bacanya, kan? Apakah ini katakana, apakah hiragana, apakah kanji? Bagaimana membacanya? Ya kan? Saya dulu juga, saya cuma ada saudara jauh pulang ke Indonesia dari Jepang. Kemudian datang, saya lihat, saya pengen belajar, saya bilang. Saya cuma lihat aja sedikit, saya nggak bisa bahasa Jepang. Cuma saya hafal beberapa gitu. Akasatana hamaya rawae, ayo kapiku pekor kan? Watashiwa Indonesia no, adiris, kan? Konbanwa sekarang ya. Arigatou gozaimasu. Ya, yang itu masih dulu 97 saya dapatkan itu. Sampai sekarang masih ada. Ya. Untuk mengetahui sesuatu dengan membaca disebut qiraah. Qiraah itu tidak menuntut paham arti, yang penting bisa baca. Maka perhatikan baik-baik. Interaksi kita untuk mengetahui isi Al-Quran dengan membaca saja, manfaatnya 1. Ini sudah riset dan sudah dibuktikan. Yang pertama, berpengaruh pada ketenangan jiwa. Menyelesaikan penyakit anxiety, kegelisahan, puncaknya kadang-kadang ingin mengakhiri kehidupan, itu selesai dengan Quran. Karena itulah Quran disebut dengan syifa namanya. Syifa. Quran surah ke-17 ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Jadi di Quran itu secara bacaan ada gelombang-gelombang tertentu yang itu berpengaruh kepada jiwa. Jadi kalau Anda sedang gelisah misalnya, alih-alih bikin status nih, mengungkapkan kegelisahan, dan masalahnya nggak akan selesai. Anda bikin status di Osaka, macet, lu macet ya, mungkin update di Instagram, kan? Nah itu kata Quran ciri masyarakat sakit. Semua di broadcast. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih. Ada orang yang sedikit-sedikit broadcast. Apapun itu dia nggak peduli. Itu ciri masyarakat sakit. Balik, perhatikan baik-baik. Ketika kemudian Anda buka mushaf, ambil wudu, buka mushaf, baru buka, akan dapat aurat. Anda bacakan, kadang-kadang dibuka sesuai ayatnya dengan kebutuhan. Demi Allah kalau nggak percaya, Anda sedang gelisah, ambil mushaf, buka Quran, baca ya dulu, baca. Tapi dengan cara yang benar. Begitu Anda membacanya dengan cara yang benar, ada gelombang tertentu masuk pada jiwa kita, menghilangkan segala kegelisahan yang dirasakan. Sekalipun solusi belum datang, tapi hatinya tenang. Makanya kan Anda jangankan baca kan, dengan orang baca Quran kalau bagus ke hati enak kan? Coba silakan cek, dengar murotal yang bagus-bagus. Bacaannya yang benar, sesuai tajwid. Ketika dibaca dengan benar Allahu Akbar, dampaknya ke jiwa luar biasa. Karena itu cuma Quran yang punya hukum bacaan sampai panjang ke pendeknya sampai keluar dari mana di makhrajnya. Cuma Al-Quran. Quran itu semua hurufnya mewakili semua tempat keluar huruf di tubuh kita. Semuanya. Saya spesialisasi di bidang bahasa dan meriset semua bunyi yang keluar ketika Anda membaca Quran, semua tempat keluarnya huruf dari rongga yang paling dalam di sini, A, kemudian H, sampai keluar ke sini, ke lam, mim dan waw, ba di luar gitu. Dari dalam sampai dengan keluar. Itu kita semua punya tempat untuk mengeluarkan huruf, cuma di Al-Quran adanya. Jadi kalau kita bisa membaca Quran dengan benar, itu optimal semua bagian tubuh kita. Makanya mau dipakai ke bahasa apapun, lidah kita akan cepat menyesuaikan. Ya, akan cepat menyesuaikan. Makanya dulu para sahabat setelah menguasai Quran, itu belajar bahasa rata-rata cuma 3 hari. Ibnu Abbas itu belajar bahasa Yunani, ya sampai ke Persia itu cuma 3 hari. 3 hari selesai, 3 hari selesai. Karena kenapa? Semua potensi bagian tubuhnya keluar. Balik ke sini teman-teman. Karena itulah kenapa baca Quran diatur dengan hukum namanya tajwid. Baik, Ustaz, apa
Saya sebentar sambil menulis kabar. Jadi ada di depan ada infak ya, tidak disediakan untuk para jemaah sekalian disediakan infak terbaik untuk berlangsungan dakwah kita. Nah, nanti soal mudah-mudahan ini kali pertama Ustaz ya apa namanya Minio dan mudah-mudahan bisa berulang lagi. Saya teruskan, nggak usah dipotong tentang itu. Saya lanjut, nanti saya akan sampaikan. Dan saya kesini untuk sayangnya kepada Anda. Jangan pernah keluarkan uang sedikit pun untuk saya kesini. Jangan berikan amplop, jangan berikan dia. Ya, dimanapun saya datang ke Jepang atau kemanapun, saya datang untuk berdakwah. Tugas saya dari Allah untuk mengajar, bukan mencari materi dunia. Tapi tugas antum untuk mensupport kegiatan-kegiatan seperti tempat ini, supaya orang-orang seperti kami bisa mengajar antum dengan baik. Baik ya? Baik. Kalau saya insya Allah datang saya karena cinta, dan insya Allah saya niatkan karena Allah. Jangan kurangi pahala di akhirat dengan materi dunia. Insya Allah semua insya Allah sudah dipersiapkan. Ya, oke. Teruskan. Lihat sini. Kenapa baca Quran pakai tajwid? Dan apa dampaknya kepada lisan kita? Ternyata bukan untuk baca Quran saja. Kalau antum baca Quran ya, belajar tajwid dengan benar, membedakan dan mengeluarkan setiap huruf dari tempatnya. Kapan, di mana keluar A? Apa bedanya dengan A? Apa bedanya dengan da? Bedanya dengan ta, da, za. Dipakai kemanapun lisan kita mudah. Bahasa Arab lebih gampang. Ya sekian. Terus karena nggak itu jelas. Ke bahasa Inggris juga bisa. Cuma harus juga. Mau sama lagi. Bangladesh, saya datang dari Bangladesh kan. Kamu naso Bangladeshi. Ya. Bahasa apa lagi? Bahasa Prancis. Bonjour, bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. Kata Allah, memastikan 150 tahun sebelum kedatangan Nabi Muhammad ada seorang pemuda yang diputuskan oleh kekasihnya sehingga dia nongkrong di pinggir lembah. Maka datanglah seorang Emir Qais mengatakan, lihat itu langsung bikin syair. Ifana pilih habibi wa manzili. Bisa beliau bayar dakhuli pakal mali. Hei pemuda, apa nggak ada perempuan lain sehingga kau tertawa kepadanya? Ya, move on. Ya, silahkan pikirkan yang lain. 150 tahun sebelum kedatangan Nabi. Tapi semua rumus ini nggak akan pernah bisa dipakai irama baca Al-Quran. Tala'al badru alaina. Imam hebat pun di Masjidil Haram belum pernah baca surat Al-Duha misalnya dengan irama itu. Pernah dengar? Wadduha wal-laili idza saja. Enggak ada ya? Makanya kalau nggak dibaca pakai tajwid nggak enak Qurannya. Coba nanti Isya kita diimamin oleh Ustaz Nisa. Baca iramanya Manuk Dadali. Iya karena kudu wa iya karena nasta'in. Bubarnya mana? Surat Al-Insyirah ini irama Peter Pan. Alam nashrah laka sadrak. Habis deh Imam. Makanya nggak perlu aneh-aneh Kak. Dibaca pakai irama-irama yang lain pasti aneh. Tapi dibaca pakai tajwid, Anda akan menemukan irama sendiri. Itu dahsyatnya Bro. Jadi identitas Anda. Jadi nggak usah dianeh-anehin. Kiraan orang yang disebut dengan qari. Nah karena itu saya senang nanti adik-adik belajar TPQ yang ketat ya Ustaz ya. Jangan diringan-ringankan. Makanya kita bisa bedakan kapan da, kapan ja, kapan za. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum. Di za, tadi za. Lancar da, di za jadi di dengan zi. Ayat 4. Walladzina yu'minuna bima unzila. Di ketemu zi. Kalau ngajinya begitu 20 ayat lancar kesananya mudah semua. Nanti ditemukan huruf-huruf yang kelihatan susah, misalnya di Al-Baqarah ketika masuk di ayat 71-72. Qala innahu yaqulu inna hadha qaratul la dalulun tudirul arda wa la tasqil harfa musallamatul la syiyata fiha qalu al-ana ji'ta bil haqq fadadahuha wa ma kadu yaf'alun. Ketemu semua, kesananya tinggal gharib muskilah. Kapan ana dibaca panjang, kapan pendek, kapan hu, kapan hi. Selesai. Setelah itu, Anda mau belajar bahasa apapun, silakan. Kota Siwang, Indonesia, Habis. Anda baru baca sekali, satu hurufnya 10 kebaikan. Khusus Ramadan kali 10 lagi, paling minimal. Jadi kalau merasa Anda ingin merubah jadi orang yang lebih baik, berbanyak baca Quran, pasti akan jadi baik setelah ini. Insya Allah. Nah setelah bisa baca, jangan berhenti di bacaan. Naik ke step berikutnya. Ya, moving to the next step. It's been by tilawah.
Ya. Yang kedua disebut dengan tilawah. Qiraah membaca tanpa menuntut pemahaman. Tilawah dari kata tala yatlu tilawatan, membaca, memahami, mempraktekkan apa yang dipahami. Jadi di sini ada unsur pemahaman, unsur riset. Setiap ayatnya cara bacanya bukan sekedar dibaca, dipahami. Kenapa ayat begini? Kenapa disebutkan begini? Arahnya mau kemana? Itulah sebabnya kalau kita ngaji kan suka ada di samping yang memberikan terjemahan supaya paham kan? Coba lihat, yang ngajinya kan Qori kan? Yang menerjemahkan siapa? Korea. Bukan Korea. Kalau Korea membaca. Sari tilawah. Betul, sari tilawah. Asalnya cuma tilawah. Hanya mungkin yang pertama kali menerjemahkan namanya Busari. Ya sari tilawah. Ya, betul. Kalau Arif mungkin Arif tilawah. Lihat sini. Masih ingat ayatnya? Ya ayyuhalladzina Amanu kutiba kutiba alaikumus alaikumus kutiba alalladzina min qablikum tattaqun. Saya kasih contoh cepat aja ya. Ayyuhalladzina amanu. Ini contoh ya. Saya cepat ya, mohon maaf. Ya disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Ayyuha 150 kali, alladzina 1080 kali. Disambungkan dengan kata iman. Iyahnya itu ada huruf panggil dalam bahasa Arab, jumlahnya 14. Ada a, ya, wa, dan seterusnya. Yang di Quran cuma disebutkan ya. Kenapa? Karena ya memanggil yang dekat, yang menengah, yang jauh. Ayyuha, ayyuhnya penguat, haknya itu tanding pengingat. Jadi kalau ada ayyuha setelah ya, fungsi yang mengingatkan dan menekankan bahwa ini penting yang mau disampaikan. Alladzina itu mencakup semua tanpa kecuali, mau besar kecil tua muda dengan lintas profesinya, sepanjang memenuhi kualifikasi. Seakan Allah yang mengatakan begini, hei semua orang yang merasa punya iman, tanpa kecuali. Dan Allah Maha tahu, mungkin iman kalian beda-beda. Ada yang lemah sehingga jauh dari Allah. Cirinya gampang, dipanggil sholat fardu pun masih biasa saja. Ada yang iman tengah-tengah standar, dipanggil sholat, dipanggil datang. Subuh 456. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3 kilo kedengaran. Begitu dengar suara dari sini yang begitu merdu dari Masjid Istiqlal, bangun di Allah. Sudah ada wudu dia, siap-siap sholat. Pas 456 dipanggil, pas saat itu dia bangun. Itu imannya standar. Bukan kuat, standar. Pernah. Anda masuk jam 7, jam kerja jam 7, masuk jam 7 standar kan? Tapi ada yang sebelum dipanggil sudah siap-siap. Subuh 456, jam 4 dia sudah bangun. Menyiapkan hati supaya saat dipanggil khusyuk. Itu iman kuat. Khusus untuk awal Ramadan. Karena ini ayat pertama. Di malam Ramadan dipanggil dengan dia. Seakan Allah mengatakan, aku tidak peduli. Mau yang imannya lemah, imannya biasa, imannya kuat, dipanggil dengan satu huruf yang sama, diberikan rahmat di awal Ramadan. Itu yang menyebabkan awal puasa semua semangat. Antum kalau nggak percaya nanti cek nih awal Ramadan penuh lantai semua. Awal Ramadan. Karena ini pembuka pakai ya. Tapi kalau antum nggak ambil, nggak pertahankan itu sampai akhir, maka resikonya setiap masjid akan terjadi kemajuan. Stafnya maju ke depan. Jamaah hilang. Karena itulah kenapa pakai siam. Dan siam disebutkan 9 kali di Quran. Ada juga saum. Saum cuma sekali. Pernah dengar kata saum? Apa artinya? Puasa. Siam apa? Asyam, bukan asyam. 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 Siam apa? Beda antara siam dengan saum. Kalau saum itu maknanya umum, menahan apa saja. Mau nahan makan, nahan minum, nahan ketawa itu saum. Nahan bicara saum. Dan disebutkan hanya sekali di Quran, surah 19 ayat 26. Inni nadartu lirrahmani sauman. Sayyidah Maryam alaihissalam ketika dituduh beliau macam-macam, maka kata Allah jangan bicara, saum bicara, tunjuk anakmu itu biar menjelaskan. Tapi beliau masih makan. Kan ayat sebelumnya makan, wa kuli washrabi makan kurma, minum, tapi saumnya saum bicara. Jika antum pulang ke rumah, sedang nggak pengen bicara sama istri, dia ayah, kok diam aja? Kok nggak mau bicara? Saum. Maksudnya saum nggak bicara dulu. Itu bicara. Contoh. Itu saum. Tapi siam itu berbeda. Dia punya sistem, punya ketentuan, punya aturan, punya hukum. Kalau Anda jaga, Anda pahami kata siam ini dari awal sampai akhir,
berhasillah Anda di ujungnya sampai Anda merasakan kenikmatan yang dengan nikmat itu Anda bertakbir. Makanya takbirnya beda, bukan cuma di lisan, hatinya bergetar karena bersyukur. Itu yang dimaksud Al-Baqarah 185. Walitukabbirallaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Itu tilawah namanya. Nah, membumikan tilawahnya telah disusun oleh para ulama kita sehingga kita nggak susah, nggak capek lagi kita. Maka para ulama datang setelahnya merumuskan bagaimana cara membumikan Al-Quran supaya jadi kurikulum kehidupan. Karena waktunya terbatas, saya akan gabung cepat sekali teman-teman sekalian. Contoh ya, Bismillah, bisa cepat sekali ya. Alhamdulillah. Terbang itu kan. Apa yang keren kan? Datang sendiri. Ngomong dari mana ngomong dari? Oke, ini bagian terakhir saya karena kita juga ngejar ke station. Tadi kan baik-baik. Saya kasih yang paling cepat saja. Imam Al-Bukhari contoh. Dia punya kitab yang paling populer ini, hadisnya. Apa namanya? Sahih Al-Bukhari. Tadi kan baik-baik. Desain kitab hadis itu bukan hanya ingin menyampaikan hadis, tapi juga isinya itu sebetulnya panduan yang sistematis yang telah dirumuskan oleh para ulama sesuai dengan ayatnya, topiknya apa, ayatnya apa, detail hadisnya dari Nabi mengamalkan itu bagaimana. Karena itu Imam Al-Bukhari itu menamai kitabnya bukan dengan Sahih Al-Bukhari. Al-Bukhari sendiri bukan nama orang. Nama aslinya Muhammad. Punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, yang buyutnya Al-Bardizbah, tinggal di kecamatan Ju'far, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Karena bukan dari wilayah Arab, beliau memperkenalkan diri, saya dari Bukhari. Tambahkan al dan i di ujungnya. Saya dari Bukhara, ana Al-Bukhari. Syekh Yasin dari Padang, ana Yasin Al-Padang. Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, ana Ahmad Khatib Al-Minangkabau. Anda misalnya siapa? Misalnya Stephen dari Osaka, Jepang. Anda Stephen Al-Osaka-i, Al-Jepangi, nah, itu Al-Yabani. Nah, Imam Al-Bukhari, kenapa disebut Bukhari? Ingin memperkenalkan Islam itu kemana saja. Dan kalau sudah datang dimanapun, pasti berhasil, pasti sukses, pasti baik, pasti membangun. Contohnya saya dari Bukhara. Gak harus orang Arab jadi Muslim. Muslim Watashiwa. Saya Muslim, dan saya dari Osaka. Saya orang Jepang. Bangga dengan itu. Proud to be a Muslim. Dari manapun Anda, wherever you are, ya, dan wherever you are, dari manapun Anda, siapapun Anda, praktekkan, amalkan Islam, pasti Anda sukses, maju dan mencerahkan. Sepanjang mengamalkan Islam dengan benar. Maka beliau membuat kitab namanya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Coba ulangi. Nah, karena panjang maka disingkat menjadi Sahih Al-Bukhari. Nama ini sebetulnya memberikan makna teman-teman. Al-Jami'. Al-Jami' itu artinya kitab yang komprehensif, berisi panduan yang komprehensif, yang luas. Jadi kitab Al-Bukhari ini ada 97 tema, 97 topik terkait dengan aspek kehidupan kita. Topik pertama, kita Badrul Wahyi. Ada legalitas dulu, kenapa ini penting? Kenapa disebut seorang nabi? Sehingga kita sadar ini bukan kalam manusia biasa, dari nabi. Kenapa disebut nabi? Apa kualifikasinya? Sehingga kalau sadar ini adalah dari nabi, maka kita semangat menggalinya. Ya, secara spiritual, nih 3 aspek. Kalau Anda ngajinya begini, hebat, sempurna kita sebagai manusia. Manusia disebut manusia 3 bagian. Satu ada fisiknya, jasadnya, bodinya, fisikalnya. Kedua intelektual, akalnya. Ketiga spiritual, jiwanya. Ada rohnya. Kalau Anda cuma akal dengan bodinya saja, nggak ada rohnya, maka Anda bagaikan manusia mati, jenazah. Nggak ada rohnya, nggak ada spiritnya. Makanya cepat gelisah. Kalau cuma rohnya dengan akalnya, gentayangan, bodinya nggak ada. Maka ketiganya mesti menyatu. Cara menyatukannya lewat apa? Maka kalau Anda butuh menguatkan hati supaya tenang, nggak gelisah, maka kuatkan dengan menu-menu hati. Maka menu yang kedua kita beriman, 57 di situ hadisnya. Bagaimana menenangkan jiwa, bagaimana melegakan hati, memberikan motivasi supaya semangat mengerjakan sesuatu, dekat dengan Allah. Kita beri iman 57 hadis, dari ayat sampai hadisnya. Anda ada yang pelajar,
Dari pelajar misalnya, bagaimana belajar dengan cepat, cepat paham, cepat mengerti, cepat hafal, mempraktekkan yang mudah. Topik yang ketiga kita ilmi. Anda dari Kensuse sampai misalnya yang berniaga, dari yang magang sampai bekerja berniaga, bagaimana supaya sukses bisnisnya? Abdurrahman bin Auf kan modalnya cuma pakaian, cuma 2 tahun loh sukses mempraktekkan ini, dipraktekkan dalam hidupnya, cuma 2 tahun sukses bisnisnya, dagangnya sukses, orang terkaya di Madinah. 3 tahun nomor 1 di Madinah. Maka muncul Kitabul Buyu'ah, topik tentang bisnis. Gak ada satu pun yang mempelajari teori bisnis ini. Dan sebagian dipakai di barat saat ini. Cuma dihilangkan namanya, dikooptasi beberapa bagiannya, sehingga berkahnya hilang. Gak ada satupun generasi Islam belajar topik tentang kitab bisnis, kecuali saat mereka berdagang berbisnis, tidak pernah kembali modal, selalu kembali untung. Jadi biasa kan kalau level 1 kaya. Kalau sekarang kayak Steve Jobs, Bill Gates, kan? Walaupun Steve Jobs sudah nggak ada Bill Gates, ada yang lainnya, Jeff Bezos dan seterusnya. Itu level 2 itu, kaya banget. Dulu level 3, kebangetan kaya. Sampai bisa menyantuni semua kota semua. Abdurrahman bin Auf satu orang, itu hartanya setiap bulan menyantuni semua penduduk Madinah tanpa kecuali. Yang nggak bisa kerja dimodalin. Tuh, yang butuh modal dimodalin, yang nggak bisa sama sekali diberikan bantuan. Yang sudah mapan dikasih hadiah. Jadi semua penduduk Madinah dapat bagiannya. Abdurrahman bin Auf dari satu orang. Kalau bisnis nggak tanggung-tanggung, 60 kafilah. Kalau kita 60 truk isinya emas, berlian, perak dan sebagainya. 60 truk semua berangkat ke kafilah. Gimana caranya? Anda yang di militer ada kita pun, misalnya imarah, tata kelola negara, jadi birokrat, diplomat dan sebagainya. Ya, semua ada di sini. Anda yang perawat misalnya, kan ada yang perawat ya di sini beberapa bagian. Ada Kitabul Marad. Bagaimana memperlakukan orang tua dengan baik, bagaimana memberikan motivasi, bagaimana menenangkan, bagaimana hidup dengan bertetangga, bagaimana kalau tetangganya non-muslim, bagaimana mempraktekkan akhlak yang mulia, memuliakan mereka, memberikan ketenangan, berbagi sampai ke berbagi makanan, teman-teman. Di mana ada kitab mengatur hubungan dengan tetangga sampai berbagi makanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh sekali yang hidayah yang telah menyampaikan ilmu Jalan semua. Baik, kasih jalan